Uji non-parametrik lainnya yang dapat dilakukan yaitu uji Kruskal-Wallis, di mana uji Kruskal-Wallis ini digunakan pada variabel independen lebih dari dua kelompok dan distribusi datanya tidak normal. Seperti biasa, kita lakukan analisis uji normalitasnya terlebih dahulu. Kita pindahkan nilai indeks DMFT ke dalam kolom dependent list. Lalu kita klik normality plots with test. Lalu kita klik OK. Kita lihat bahwasanya pada data indeks DMFT ini dia tidak normal pada kolom kolmograf Smirnov. Lalu setelah itu kita dapat melanjutkan uji Kruskal-Wallis. Untuk tahapan uji Kruskal-Wallis, kita klik Analyze, kemudian kita pilih Non-Parametric Test, kita pilih Legacy Dialogs, dan kita pilih Key Independent Sample. Lalu kita masukkan variabel dependent ke dalam kolom tes variabel list, dan kita pilih tingkat pengetahuan ke dalam grouping variabel. Lalu kita klik define range-nya, itu 1 sampai 3. Continue, dan kita klik OK. Pada lembar output, bisa kita lihat nilai signifikan dari Kruskal-Wallisnya itu dia memiliki nilai 0,00 p-value-nya, maka secara statistik terdapat perbedaan antar kelompok dari tingkat pengetahuan terhadap indeks DMFT. Untuk melihat kelompok mana saja yang memiliki perbedaan tingkat pengetahuan terhadap indeks DMFT, kita dapat melakukan uji post hoc. Untuk uji post hoc yang dapat digunakan menggunakan uji Mann-Whitney. Kita lakukan kembali uji Mann-Whitney dengan mengklik non-parametric test. Kita pilih two independent sample. Lalu kita masukkan indeks DMFT pada tes variabel list dan tingkat pengetahuan pada grouping variabel. Kita klik satu persatu. Karena ada 3 kelompok, kita cek perbandingan antara ketiga kelompok tersebut. Yang pertama kita klik 1 dan 2, dan continue, klik OK. Lalu ulangi lagi tahapan tersebut untuk melihat perbandingan antar kelompoknya. 1 dan 2, kemudian 1 dan 3. Yang terakhir adalah kelompok 2 dan 3. Kita lihat dari uji Mann-Whitney pada tingkat pengetahuan rendah dan cukup, dilihat nilainya bahwa nilai signifikannya yaitu kurang dari 0,005, maka kelompok ini memiliki perbedaan bermakna secara statistik antara tingkat pengetahuan rendah dan cukup terhadap indeks DMFT. Kemudian kita lihat pada kelompok
rendah dan tinggi, nilai p-value-nya itu 0,00, maka terdapat perbedaan antara tingkat pengetahuan rendah dan tinggi terhadap indeks DMFT. Kemudian yang terakhir, di mana uji post hoc Mann-Whitney antara tingkat pengetahuan cukup dan tinggi memiliki nilai p-value-nya 0,008 yang menunjukkan terdapat perbedaan bermakna secara statistik antara tingkat pengetahuan cukup dan tinggi terhadap indeks DMFT.